Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Yang juga bisa pakai jalur yang diagram tegangan, yaitu T sama dengan C. Ini kalau tulangannya tunggal seperti ini, tapi kalau dia ganda terangkat, T sama dengan CC ditambah CS. Nah, di sini kalau kita lewat jalur ini, maka kita asumsi dulu tulangan tariknya, tulangan tekannya sudah leleh. Nah, ketika sudah leleh, ini gaya itu berarti apa? Tegangan. Nah, tegangan kali luas A. Nah, ini karena tarik berarti AS. Nah, ini karena sudah diasumsi leleh, maka ini harus Y. Maka ini 0, ini tegangannya ini 0,85 Fd aksen. Nah, ini tegangan ini. Nah, kemudian luasnya ini. Nah, luasnya di sini. Nah, luasnya ini. Maka ini B kali A tingginya, berarti A kali B ditambah CS-nya. CS-nya itu juga sama, AS aksen kali FJ, karena dianggap sudah leleh dulu. Ini kalau lewat jalur diagram tegangan, sehingga nantinya dapatnya itu C-nya. Nah, ini bisa C sama dengan, nah ini. Kalau yang di sini langsung A ini, berarti A-nya sama dengan berapa ini? Kalau ini dipindahkan ke sini jadi min itu, berarti AS dikurangi aksen S kali FY dibagi ini 0,85 F aksen C kali B. Nah, ini langsung dapat A-nya. Nah, ini bisa nanti dicari C-nya. C-nya berapa? Nah, dari sini dapat ini. Bisa jalur pakai gini. Cuma kalau yang di sini harus mengasumsi dulu. Kalau di sini tidak ada yang harus diasumsi. Nah, ini bedanya cuma sini. Apakah sama-sama benar? Sama. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau di sini tidak perlu kita pakai asumsi. Karena kadang-kadang mahasiswa ini lupa apanya, tidak ngerti. Nah, ini. Nah, dari sini dapatlah C. Nah, C-nya itu sama dengan berapa ini? C sama dengan ini. Berarti A dibanding beta 1, sehingga dapatlah ini D-nya. Jadi semua kalau analisa penampang itu selalu arahnya mencari C, setelah C baru A, atau dapat A baru C. Jadi bisa dibalik ini. Nah, kalau yang jalur ini langsung dapat C, nanti A-nya baru dicari. Kalau yang jalur ini dapat A dulu baru dapat C. Mereka bisa dicari. Nah, ini data yang dibutuhkan pada saat di sini. Nah, ini adalah mutu beton harus ada. Mutu bajanya juga sudah ada. Kemudian ini jarak-jaraknya, jumlah tulangannya juga harus sudah lengkap semua. Kalau ini data ini tidak ada, berarti tidak bisa dihitung. Hingga data-datanya bisa dicari dari sini. Contoh misalkan ini epsilon aksen CU misalnya. Ini mutu berapapun tidak masalah ini, karena sama harganya ini, nilainya ini. Tapi yang dibutuhkan adalah ini mutu tulangan. Kalau ini mutu betonnya, sehingga semua bisa dicari kalau sudah datanya lengkap. Nah, dari sini semua setelah dapat A atau C, kita langsung aja mencari mumin nominal. Nah, itu. Nah, ini mumin nominal ini kalau kita berdiri di sini. Nah, ini berdiri di situ berarti itu CC. Nah, ini CC kali jaraknya berapa? CC itu berarti D dikurangi D-nya ini setengah A. Nah, ini ditambah CS. Nah, ini kali CS sama dengan D dikurangi D aksen. Nah, ini hasilnya. Ini nanti mumin nominalnya, dan ini mumin nominalnya harus lebih besar dari MU. Nah, ini MN. Nah, ini yang kapasitas yang harus dicari lewat penampang aslinya, bukan permainan angka. Jadi bukan MU dibagi
0,85, bukan cara seperti itu. Yang dimaksud dengan momen nominal kapasitas itu adalah melakukan perhitungan seperti ini sehingga semuanya jelas. Ini MU. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang di sini, jangan sampai jangan bingung gitu loh. Momen negatif. Nah, cari kalau momen negatif itu fokus kita itu di serat bawah. Kalau serat bawahnya tertekan, berarti ini kan ditekan ini serat bawahnya. Maka yang atasnya tertarik. Kalau tertarik atasnya, jumlah tulangnya harus lebih banyak dibanding dengan yang mengalami tekan. Jangan dibalik. Nah, di buku-buku biasanya contohnya itu ini kebalik, mengalami momen positif. Sekarang jangan sampai bingung apakah dia mengalami momen positif, momen negatif, sama saja, hanya caranya saja. Kalau yang ini yang tekan ini di bawah, kalau yang momen negatif, kalau yang momen positif ininya gambar ini ada di atas. Hanya perbedaannya hanya itu aja, tidak bisa. Nah, ini kalau struktur yang seperti ini, balok yang model segi 4 ini biasanya dia anunya seperti ini. Platnya itu bisa seperti ini. Nah, ini dicantolkan di sini. Jadi bisa gambarnya itu bisa seperti ini juga. Cuma ini tidak sampai sini, jadi sampai sini aja. Nah, ini. Ya bentuknya prismatik ini. Jadi bentuknya prismatik atau segi 4. Nah, ada lagi nanti kita bahas video berikutnya adalah bentuknya penampangnya adalah T. Nah, T itu sama. Jadi semua berangkatnya ada sama. Jadi yang terpenting ketika kita berada di posisi analisis penampang, terus apa saja yang dibutuhkan, terus prosesnya apa saja. Nah, ini yang termasuk prosesnya ini untuk mencari, mengecek. Nah, ini mengecek kondisinya seperti apa, sehingga kita terus bisa mencari tanpa bingung. Karena yang terjadi, karena di beton itu cuma ada dua, lenda analisis ya desain. Ya, desain itu menentukan jumlah tulangannya. Kalau kalau analisis itu adalah menentukan kapasitasnya, MN-nya ini, momen nominalnya berapa. Karena ngecek apakah momen nominalnya itu atau lebih besar dari MU-nya. Kalau dia lebih kecil berarti ada yang salah, berarti bisa tulangannya kurang besar atau dan lain data-data lainnya. Karena harus bisa diperhatikan apa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya beton itu gampang banget. Ini cuma terjadi dari dua ini, tulangan sama betonnya. Jadi kondisinya adalah 3, yaitu under, over. Nah, ketika under maka tulangannya yang leleh duluan. Kemudian ketika over maka betonnya yang runtuh duluan. Kalau balan berarti seimbang, artinya tulangannya dan betonnya hancurnya bersamaan. Nah, makanya ketika kita prosesnya lewat seperti ini, maka hati-hati ketika waktu di sini aja ini, ketika epsilon aksen CU kali D dibagi ini, itu harus diambil yang di bawahnya, jangan di atasnya, karena khawatir kalau ngambil di atasnya bisa terjadi over. Kalau ngambil pas seperti yang terjadi ini bisa balan, tapi kalau ngambil di bawahnya itu adalah kondisinya under, karena semua struktur di bidang sipil itu harus posisinya under, yaitu runtuhnya. Nah, itu runtuhnya adalah tulangan itu masih tidak langsung runtuh, tapi dia melendut dulu, baru dia kalau kemampuannya sudah tidak mampu baru runtuh. Tapi kemungkinannya dia balik lagi itu sangat besar kalau kondisi under. Kalau over tidak bisa, kalau balan tidak bisa, harus begitu hancur ya sudah. Nah, ini yang masalah-masalah yang perlu kita perhatikan di dalam menganalisis. Karena momen itu hanya ada dua, tidak momen positif ya momen negatif, nggak ada lain. Karena perilaku struktur itu sebenarnya hanya dua ini. Jadi misalkan kalau dia jepit gini, nah ini momennya seperti ini. Nah, ini negatif, positif. Nah, ini perilakunya. Ini kalau perilaku kalau dia struktur mengalami pembebanan yang vertikal. Kalau vertikal selalu seperti ini, yaitu positif selalu di lapangan, negatif selalu di tumpuan. Tapi kalau ada beban horizontal, bisa jadi ini yang negatif ini jadi positif, bisa jadi. Atau ini turun,
ini juga. Kalau ini turun berarti ini mengecil, berarti ini membesar. Nggak bisa ini membesar, ini mengecil juga, nggak bisa. Berarti ini karena nilai konstan yang harus didapat itu ini ada 1/8 GL kuadrat. Nah ini kata kuncinya. Ketika ini turun 10, ini bisa naik, bisa lebih besar. Ketika ini besar atau ini mengecil, ini bisa membesar. Ini tidak mungkin berbeda tanda, misalkan negatif jadi positif, tidak bisa. Ada bisa kecuali dia dikasih beban horizontal, yaitu beban gempa. Beban gempa kemungkinannya ini yang negatif bisa jadi positif, yang positif bisa jadi negatif. Itu kemungkinannya ada. Makanya sudah diantisipasi ketika ini perubahan, maka strukturnya itu tulangan ininya. Nah ini ada di tulangan tekannya ini. Ketika dia gempanya ini biasanya kalau gedung tahan gempa, maka ininya perbandingan ini dengan banding tulangan tariknya ini adalah 50%. Nah kalau ini dengan diameter sama, kalau ini jumlahnya 5, ini 3, ini sudah lebih dari 50%. Nah ini tapi batas wajarnya adalah 20% yang ini. Minimal 2 ini. Minimal 2, terus anunya adalah 20%. Kalau kalian misalkan ngasih 30%, bukannya tambah naik kapasitasnya, tapi lebih turun dibanding yang 20. Nah nanti bisa diteliti untuk buat penelitian. Nah ini yang menjadi masalahnya. Nah kita dalam menentukan diameter tulangan ini, kalau bisa ini dengan diameter tulangan tarik dan tulangan tekan itu diameternya harus sama. Jadi diameternya itu harus sama. Kenapa harus sama? Supaya memudahkan untuk pelaksanaan di lapangan. Karena ini kalau tidak sama, maka nanti pelaksananya itu bingung, bisa terbalik. Kalau terbaliknya ketahuan belum dicor, tidak masalah, bisa diganti. Tapi mempersulit pekerjaan, sehingga usahakan yang tulangan tekan dan tulangan tariknya diameternya sama supaya memudahkan pekerjaan. Kemudian ketika kita lewat T sama dengan C, ini yang didapat duluan adalah A. Kemudian setelah itu baru dicari C-nya. Nah, kenapa harus dicari C? Karena kita C ini kalau kita mau ngecek, nah ini tulangan tekannya ini apakah dia sudah leleh apa belum. Nah, ini kan tegangan tekan dari tulangannya. Kita bisa pakai perbandingan. Bisa ini ya. Berarti ini bisa kalian pakai epsilon aksen S, nah ini dibanding epsilon aksen CU. Nah ini sama dengan, ini jaraknya berapa ini? Dari sini sampai sini sama dengan D aksen dibanding C. Sehingga didapatlah ini. Maka aksen S ini kali C ke sini sama dengan epsilon aksen CU kali D aksen. Sehingga epsilon S aksen sama dengan epsilon CU aksen D aksen dibagi C. Sehingga C nya tetap, walaupun kita dapat A, kita harus cari C karena ini. Nah ini kita ngecek ini apakah dia ini S aksen ini lebih besar dari epsilon Y. Kalau lebih besar berarti dia sudah leleh. Nah kemudian ketika epsilon aksen S ini lebih kecil dari epsilon Y, maka dia belum leleh. Ini harus kita pastikan. Jadi walaupun kita kalau dari jalur T sama dengan C ini kita dapat A pertama, maka kita tetap harus mencari C-nya. Supaya apa? Dibutuhkan pada saat ngecek apakah tulangan tekan itu sudah leleh atau belum. Ketika dia sudah leleh, maka lebih besar dari epsilon Y. Nah, epsilon Y ini tergantung mutunya. Epsilon Y sama dengan Fs nih. Fy, nah ini F per E. Nah ini, jadi mutu tulangan itu ini Fs. Nah ini kalau Fs nya berarti kali
modulus elastisitas dari tulangan itu, sehingga nanti pakailah tegangannya adalah tegangan Fs pada saat mencari di sini. Pada saat CS-nya ini, CS-nya sama dengan A aksen S kali F. Ini bisa Fs, bisa Fy. Dia pakai Fy kalau dia sudah leleh, pakai Fs. Nah, pakai Fs-nya itu dari sini nyarinya. Hingga ketika ininya dapat, maka ininya sudah ada 2,1 kali 10 pangkat 6 kali ini, maka dapatlah Fs. Itu untuk mengecek apakah kita menggunakan Fs apakah Fy. Karena pada saat kita di tulangan tekan itu walaupun posisi under itu bisa jadi ini Fs, bisa jadi Fy. Tidak, karena penamaan under, over atau balan itu tidak ditentukan oleh kondisi tulangan tekannya, tapi ditentukan oleh kondisi tulangan tariknya. Itu yang paling penting dari. Nah, ini kalau jalurnya ini tetap. Nah, cara ngeceknya apakah tulangan tekannya ini sudah leleh apa belum, ini pakai perbandingan ini, sehingga dengan mudah kita bisa ngecek. Nah, ini kalau pakai jalur yang ini. Sekian saya kira gitu, sampai ketemu di video berikutnya.